Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik bentuk dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, saya Fajar. Kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. Hidup ini memang penuh dengan teka-teki. Dari surfing ke mula hingga hip hop menanti. Lantunan kata jujur tanpa basa-basi, yo, tanpa sisipan hal berbau kontroversi. Ini hanyalah permulaan, semacam batu loncatan. Masih begitu banyak hal yang kukerjakan satu persatu, ku lakukan walau perlahan. Yo, yo, what's up man, thank you. Masih Luar bersama biasa. saya Putra. Saya Fajar di Soundtrack of Your Life. Tadi Tumben kita nih, di studio rame-rame. Tadi kita bilang spesial kan? Oh, Oi. yoi. Apa yang spesial hari ini? Set yang berbeda tentunya. Ya, kita kedatangan Halfway Kuta Board Riders. Riders. Luar biasa Hey, sekali. what's up boys? What's up boys? Feeling great, feeling great, feeling great. Ya, good ya. Ya aman. Tadi dibuka oleh MC R2. Thank you. Terima kasih Rahtu Suwagirta. Terus ada Nyoman, coba. Oman Krebek yang dulu dipanggil Manasi, sekarang Oman Krebek. Terus di belakang Winjaya Winjaya. Dan juga Gogo Sujaya. Gogo Sujaya. Sujaya. Yuk. Tepuk tangan buat mereka. Ini adalah local boys, ya Ya. kan, Kuta Boys. Saya Kuta Boys. untuk PS sendiri, backgroundnya saya kenal mereka semua. Saya kenal mereka, saya grow up sama mereka juga. Kita waktu itu main di pantai juga beberapa, ya kan. And then Anak pantai. anak pantai, ya kan. Kalau di Kuta pasti vibes-nya pasti pantai, ya kan. Mereka adalah apa namanya, teman kecil juga, teman main lah zaman dulu, ya kan. Terus ke sekarang mereka di Halfway juga sudah lama. Saya lihat juga kan perkembangannya mereka dari kecil gitu kan dulu, terus sekarang udah melakukan hal-hal yang besar, men. Ya, tentu saja kan. Inspiratif. Tentu saja menjadi inspirasi di seputaran Kuta Beach. Ya, dan juga Bali. From Kuta Beach dan to the world. To the world, man. Yo. There you go, from Kuta Beach to the world, halfway. Yeah, halfway. Halfway motherfucker. Tapi kan memang dulu si Manasti sama Oman Krebek. Oman Krebek. Tolong dikoreksi. Manasi aja. Manasti. Manasi aja kan. Manasi. Kalau bilang sih Oman Tora bisa. Tora. Oke, ya. Jadi dulu si Manasti sama Manasti adik kelasku di SMP. Dulu SMP, SMPL, mana? SMA juga. Semansa. Semansa. Ini Karmani. Bagian dari Semansa. Karmani. Duduk. Ini dia kakak kelas dulu di Semansa. Ya. Di SMP juga kakak kelas. Kakek kelas. Kalau mereka berdua teman dari kecil, Ya. neighborhood lah mereka. Berempat nih, berempat Sebenarnya lah, kita semua, teman semua. dari kecil dan father kita berteman juga. Ya. Father papa. Father mereka Adik. legend juga dulu di Kuta, ya kan, maksudnya di sinilah, ya kan. Terus dari mereka berteman, jangan ngaluan ngai Cibolaci jak dua berarti ya. nih jak dua sih. Ya, mereka Cibola juga nih salah satu denekotnya nih, konseptornya dan juga Kita buat bola, berteman kan emang basicnya dari kita nih anak-anak surfing sih, surfer Iya, ya, bukan surfing. berarti salah pergaulan, surfer. Salah pergaulan bukan salah pergaulan. Intinya itu semua terjadi tuh karena kita basic kita dari surfing juga Surfing, gitu kan. Saya right, juga emang diajarin surfing. surfing dari sama Siwi, Anak pantai, Garut, anak Ratu, pantai. Gogo. Ya dari surfing itu
berkembang lah karena sering ngumpul kan. Kita buatlah komunitas surfing Halfway Kuta Board Riders. Gitu. Mungkin bisa kan ini selaku Pak Ketua juga sih. Berarti sering-sering surfing dulu bareng-bareng di spotnya itu ya, spot yang sama, selalu spot yang sama. Dan disitulah terbentuk nama itu sendiri ya, Halfway itu ya. Apakah Halfway itu dari mana sih backgroundnya? Sebenarnya halfway itu letaknya tengah-tengah, jadi pas di depannya Hotel Rama Palace di Jalan Pantai, di Jalan Pantai Kuta. Jadi di tengah-tengah. Kenapa bilang halfway itu setengah jalan dari Kuta dan menuju Legian. That's why it's halfway. Ya seperti kalau kita bilang, kalau kita bicarakan seperti sebuah kiasan, ini juga penting beratnya halfway, half full. Half full. Setengah menuju, jadinya balance dia. Balance. Halfway in the middle, we are trying to be balanced. Kita berusaha untuk balance. Dari surfing. Ternyata konsep itu menurut saya, karena tidak kita ketahui siapa sebenarnya leluhur kita. Ya, betul. Yang menyebut nama halfway itu kita harus menggali lagi lebih dalam. Yang siapa yang pertama kali menyebutkan halfway, tapi yang paling jelas adalah para tamu-tamu yang datang ke sini ya. Kan ini kan bahasa Inggris. Sing bahasa Bali sini ya. Sing bahasa Bali. Hijau tengah-tengah jalan mungkin halfway. So ya jadinya adanya surfing itu pun kan karena ada pengaruh dari luar. Betul. Dan itu pun yang membawa dampak besar bagi perkembangan pariwisata juga kan. Betul. Dan itu kita akan bicarakan nanti, tapi sedikit sejarah dari halfway itu. Ada satu sore itu wakil ketua saya Made Garut Widiarta, dia Garut di sana, saya ketekan. Garut dimancing. Mancing ya. Bagus. Ya, jadi diwakilkan oleh Mr. Gogo sebagai juri kita. Ya, juri. Ya. Judge kita. juga. Juri dan juga pelatih juga. Jadi dan juga bendahara. Dan satu sore jadi Garut diberikan pesan oleh teman-teman kita di kejadian di Legian waktu itu. Makanya dia diberikan, menurut saya itu adalah energi alam yang jatuhnya ke teman-teman baik, diinformasikan melalui Garut dan itu datangnya ke saya. Jadi bicaranya begini, satu sore saya ditelepon, tuh kita harus bikin board riders tuh, kita harus bikin komunitas surfing. Saya tanya kenapa? Wow, oke. Nah, jadi kenapa kamu bikin board riders? Like, waduh, aku dikasih tahu nih, orange timpal di Legian nih. Konyang ada di itu, You guys have everything, kamu punya semua di sana. Kamu punya server top, server bagus, kamu punya human resources to make a community works. You have it. Begitu dia ngomong sama saya. Ayo, kita kumpulkan teman-teman. Jadinya dulu kan kita sedikit agak terpisah ya perkumpulannya. Ada yang cuman di Benesari, ada yang di Hafi, ada yang di Maharani, di depan McDonald's di Kuta, ada yang di Kutarif, ada yang di Bangsal saja. Jadinya kita mempersatukan 4 titik itu menjadi satu kesatuan. Dan membentuklah ini untuk di Kelurahan Kuta saja ini. Dan Desa Adat Kuta. Jadinya setelah itu, setelah satu rapat, akhirnya disetujui kita bikin struktur dan juga kita punya ADRT. Dan tahun 2013 21 Februari. Aquarius juga. Baru sadar. Aquarius man is here. So be like water, my friend. Bye. Siapa itu? Bruce Lee. Be like water, my friend. Jadi apapun bentuknya kamu, kamu akan mengikuti. So you follow the shape, but you never forget that you are water. Jadi kamu boleh menjadi apapun itu, tapi jangan pernah lupa jadi diri kamu bahwa kamu adalah air. Because we are what? 60-70% water our body. Mostly 70%. Dan laut juga berapa? 65% darat lautan Indonesia. We are water. Berhentilah memungil laut kita. Itu kata Pak Jokowi ketika pertama kali pidato pertama di atas kapal pinisi. Saya ingat sekali itu. Kamu ada di sana? Saya nggak di sana, tapi saya menonton itu pidato pertama beliau waktu pertama kali menjabat sebagai presiden. Ini yang selalu saya ingin bicarakan. Kenapa saya bangga? Ini bukan masalah politik, tetapi ini masalah saya tidak pernah mendengar seorang petinggi negara membicarakan sebuah kalimat yang begitu mendalam bagi saya untuk seorang surfer.
Ini yang kalimat yang saya ingat. Semoga Pak Jokowi menonton ini. Terima kasih Pak Jokowi. Yes. Bangsa Indonesia, sudah saatnya kita berhenti memunggungi laut kita. Ya. Sudah saatnya kita berhenti memunggungi laut kita. Itu kalimat yang membuat saya, you are my president, sir. Ya, ya. Jadi Pak Jokowi terima kasih. Kami dari Halfway Kota Beredar, kami mengundang Bapak untuk coba surfing di Pantai Kuta, Pak. Ayo surfing Pak. Pak, saya sudah pernah message itu di Instagram pribadi beliau, tapi belum ada jawaban. Semoga nyenawang. Kenapa? It would be cool kalau Pak Jokowi berdiri di atas papan selancar lalu let's go surf Indonesia. Yeah. Bukan cuma Halfway, tapi dari Sabang sampai Merauke. Tepuk tangan dong. Ini yang aku personally amazed sama mereka, man. Which is they are my friend, but they are doing a great things, ya kan? Like us also, we try to do great things, right? Yeah, Nah, perkembangannya dari surfing sendiri kan, ya si Garut yang pro ya. Mereka ada yang pro juga. Maksudnya udah ada sponsorship si Garut masuknya di Semua. Garut ride for Rip Cool, ya. and Gogo before Yeah. ride for Volcom, Yeah. and Win also ride for Cult. Right. Ya, sekarang sudah punya brand sendiri, Cibola, which is big. Right. And then Manasti is one of the guy that creates the Kuta Beach Festival, which is Yes. big also. Pentolan-pentolannya. Of Kuta Beach Festival ya. Saya ingat pertama kali banget, Pidanca pertama tuh Kuta Beach Festival ya? Rago sih malu maju. Kuta Beach, ya, Kuta Festival tahun 2000. 2010 asal. Nah, kita main 2003. Itu KBCF tuh. Oh, KBCF tuh 2010. Kita sih ada banyak sih buat kayak Kuta Clothing Festival ya. Itu belum Kuta Clothing sebelum Community. setelah Kuta Karnival kan. Kalau dulu Ya, saya ya, ingat di Kuta Kuta, Karnival. di Kuta ingat gak kita grow up ada Kuta Karnival pertama kali musik di pantai. Itu kan KKC, Kuta Karnival kan sampai Kuta Clothing KCC. KCC. Kuta Clothing Community. Norok. KCBF, KBCF, berubah lagi, KBCF. akhirnya banyak yang berubah nama, akhirnya terbentuklah Kuta Beach Festival di tahun 2015. saya lupa 2013 atau 2014. Ya ke-6, kurangin 6 tahun aja. Iya, 2015-an. 2015-an berarti. 2015 baru ada uang saku lah. Tujuan membuat Kuta Beach Festival itu emang pengen menunjukkan kepada masyarakat luar, masyarakat Kuta pada khususnya, Bali pada umumnya dan Indonesia, bahwa kita ini anak-anak muda Kuta, termasuk mereka semua juga bisa membuat satu event yang sebesar juga seperti Kuta Karnival. Ya, dan itu pun juga disupport berkat dari anak-anak Ya, itu anak benar-benar clothing juga. Ya, semua. Jadi Asukada sampai sekarang masih bisa berjalan, cuman tahun kemarin nggak bisa karena kan Pandemi. pandemik gitu. Nah ini sepertinya tahun ini juga. ada gini Jar, kalau aku bilang nih apa namanya, ini mungkin mereka ini mungkin bibit-bibit calon pemimpin masa depan nih kayaknya nih. Amin Asukada. Ya siapa tahu nanti Betul. Oman Krebek for Badong 1 ya. Bisa jadi. Tapi sebelum itu jadi di desa dulu, man. Bendesa tiang nih. Cokman. Terus Win gimana Win? Bagaimana Apa nih? Apa namanya? Untuk halfway ini sebenarnya untuk di bagian apa nih? Gini. Kalau saya di bagian desain. Oh, bagian desain. Yang desain Belakang logo ini. layar, belakang layar. Oh, ini desainnya Win berarti ini di belakang. Win tuh seorang produser ya. Coba filosofi logonya apa nih kira-kira nih? Coba di Filosofinya sih nggak ada. Nggak ada. Karena suka lihat memang dari ada sebotnya. Pakai udang karena kita Bali ini Sprite. Oke. Tengkorak kan kita, keren lah. Iya, kita agak sangar dikit semua. Iya. Padahal berhati baik. Ya. Hatinya beda, ya. Klek, Cang menggantikan Dimas nih no. Ada Klek. Mesti ngisi audio jadi sih ya.
Sambil-sambil sambil kangkang malu. Cameo berhalangan, Terus cameo. di Alvoy sekarang sendiri kalian sedang ada liga juga kan, maksudnya surfing. Ya. Ada liga surfing ya, liga surf, dan itu juga ngajain sampai ke junior juga ya. Itu lagi berjalan sekarang. Gimana sih kompetisinya itu gimana sih kompetisinya? Oke. Untuk tahun ini ya baru kita mencoba buat liga dari PSOI. Apalagi sebelumnya kita mau cerita sedikit tentang olahraga surfing. Ya. Surfing atau berselancar tuh sekarang olahraga yang sudah diakui oleh KONI. Ya, sudah masuk KONI kita. Mantap. Cool. 2021 bulan Oh baru ya Februari 2021 tahun ini. tanggal ya, 26 kalau nggak salah. Yes. Kita udah disahkan oleh KONI. Oh, iya. Jadi Februari lagi. Astenggara ya. Ya. Makanya tahun ini event pertama yang dibuat oleh Liga Surfing ya. Itu tujuannya untuk mencari bibit-bibit anak muda untuk berprestasi ke internasional. Yes. Mewakili Indonesia. Seperti Betul. contoh sekarang ada anggota kita dari Halfway Kota Beredar, Yes. 2 orang, ada cewek 1, Dea Natasha, ada cowok Ketut Agus, sekarang lagi bertanding di El Salvador. Ya. Itu kompetisi Memperjuangkan internasional tiket untuk ke Olimpik Tokyo Olimpik itu main 2020. untuk Olimpik men. Untuk Olimpik Nggak kan? main. Ya, Olimpik. Gila. Woi, kita doakan ya saudara-saudara kita yang di sana lagi berjuang ya kan untuk Ini untuk Indonesia mengharumkan nih. nama negara, nama Bali juga ya kan. Ya, kebetulan kita berada di sini, saya minta doa untuk seluruh warga Indonesia supaya Ketut Agus bisa lolos ke babak selanjutnya. Yes. Mewakili Bali dan Indonesia. Jaya Surfing Indonesia. Luar biasa Luar sekali. biasa. Wah, padahal dari yang kita lihat-lihat itu kan stigma negatifnya banyak sekali kalau orang di pantai, anak pantai itu kalau selain surfing mabuk-mabukan. Ternyata ini kan bisa membawa sesuatu hal yang besar bagi Indonesia kan. Iya. Jangan underestimate mabuk ya. Mabuk kita positif, oke lah. Ya. Makanya kalau belum tahu anak pantai silakan datang ke pantai. Biar tahu gimana sih anak Dan pantai sekarang itu. juga saya maksudnya dengan pandemi ini kan ya kan. Ya. Jadi Pandemi. saya melihat Kuta sekarang personally biarpun ekonomi kita seperti sekarang turun ya kan, tapi saya amazed sama alamnya gitu kan. Sepi tapi enak sekali Pantai Kuta. Kalian yang kalau misalnya mau datang Pantai Kuta coba datang dan lihat belajar surfing, kan bisa belajar surfing kalian Iya, juga benar, ada benar, banyak benar. boys di sana yang ngajarin kalau pengen belajar surfing, karena Kuta ini udah kayak jadi icon gitu loh kan di Bali. Orang datang benar, pasti datang ke Kuta gitu kan. Iya. Maksudnya sejarahnya tuh luar biasa banget kan di Kuta. Dan melihat sekarang kita semua, yang saya amazed juga, semua bertahan hidupnya luar biasa gitu loh kan. Dan nggak berhenti untuk berkarya men. Nah, itu Iya yang nggak? utama kan. Iya benar. Ada kita juga di belakangnya Winnya, kita buat surfing, kita buat skateboarding juga. Skateboarding. Kita Iya, ini kan ngajarin ada anak-anak. program skateboarding sama Coconut Boys. Nah, Coconut Ini Boys. pentolannya ini. Ya di Pantai Coconut Jerman kita sering Boys. main ya kan. yoi. Ada juga yang buat kan untuk menghilangkan stigma mabuk, kita buat alat mabuknya. Ini guys, Gojito. Gojito. Oh ya. Nah, ini salah satu produk ini. Ya, sudah. Jadinya konsepnya kenapa nih hitam dan putih? Jadi ketika hitam ketemu putih itu datangnya abu-abu. Wow. Setelah abu-abu apa yang warna yang datang? Hening. Hening. Keheningan. So, drink wisely. Kita peminum bukan pemabuk, sorry. Kita meminum bukan pemabuk ya. Coba Oman Krebek tolong dituangkan dulu. Jadi alat peraga betul ya dong. Jadi kami tidak menyarankan teman-teman untuk minum alkohol sebelum Anda berumur 17 tahun. Dan minumlah sewajarnya Sewajarnya. dan minumlah dengan baik dan teratur. Karena kalau kita minum kita mencari keheningan. Ning, Ya, ning. 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 Bening. Karena ning itu adalah kebahagiaan yang sejati. Wow.
Jadi Thank you, melalui Dodo. Cheers toast for- ini semoga kita semua selalu berbahagia. Bahagia. Cheers. Cheers. Salut. Bagaimana? Salut buat kalian semua. Nyomyang. Jangan. Ya, Nice. Ya, anyway, apapun itu, ketika kita bisa melihat kita ngomong tentang balance ya. ya. Ketika kita mau bicara, kalau kita bisa melihat sebuah sisi negatif dari sesuatu atau seseorang atau apapun itu, maka counterbalance-nya adalah harus bisa melihat sisi positifnya. Right. Kenapa saya berbicara seperti itu? Itu adalah ini nggak terlepas dari konsep surfing itu sendiri. Ya. Kalau kita bilang surfing itu apa sih itu? Surfing itu adalah sebuah kegiatan atau satu kegiatan yang memerlukan namanya sinkronisasi antara dirimu manusia dengan alam. Itulah proses sinkronisasi kamu. Semakin sinkron kamu dengan alam, semakin sejalan kamu dengan alam, maka akan menjadi pemain surfing yang semakin baik. So it's about synchronization, menjadi satu dengan alam, mengikuti alur alam. So there you go, follow the rhythm. You're dancing with the wave. Dancing with the wave, Dancing with the universe. Yeah, dancing with the universe. Jadi ingat, surfing itu adalah dan surfing itu pun sebenarnya kalau kita lihat inilah surf adalah salah satu olahraga yang bisa menyelamatkan seluruh pesisir selatan Indonesia. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah senang surfing, kita senang main ke pantai, otomatis kita akan mencintai laut kita, Ya, mencintai benar. pesisir kita. Otomatis kita akan menjaga kebersihannya. Tidak ada satu betul. surfer pun yang senang surfing dengan ada plastik atau sampah di Ya, lautnya. terus bagaimana tanggapan kalian nih di Halfway Kuta Boat Riders tentang banyaknya, kalau kita lihat kan setiap tahun ada sampah kiriman tuh ke pantai Kuta itu gimana sebenarnya itu bisa terjadi? Apakah itu cuman dari Bali saja, dari Loloan? Udah kayak main udah ke Pasir? kebiasaannya tiap Atau- tahun lah ini tiap tahun. Karena di sana udah ada truk besar juga untuk ngangkut Sebenarnya 2 tahun yang lalu itu sudah sebelumnya itu sudah menjadi sebuah hal yang biasa. Tapi sampah zaman dahulu saya ingat sekali sampahnya cuman kayu, bambu dan kelapa. Dan di dalam kelapa itu ada kepitingnya. Oh iya, nih mompong sih kepiting. Terus? Semalah. Karena kepiting bisa mompong nyuk. Ya, Jadi terus sampah ketika- plastik Oh, kiriman. jadi uya sampah Indomie dan yang bikin saya amazed sekali pernah ditemukan di situ entah siapa yang nge-share saya lupa bungkus Indomie tahun 80-an. Ya. Plastik susah hancur ya. Iya Plastik. benar. Tapi terima kasih juga kepada pemerintah ya. Ini saya harus apresiasi juga karena ini salah satu peraturan pemerintah yang memberikan dampak nyata, yaitu di pelarangan pemberian tas plastik 1 kali pakai. Ya, benar. Karena ada apresiasi dari para wisatawan asing waktu itu yang sempat saya dengar. Ada 1 tahun setelah dijalankannya itu datanglah mulai Sasih ke Ulu ya. Dari Sasih ke Sange, waktu angin barat itu biasanya Sasih ke Ulu atau ke Sange. Dan ke Dasa ke Das bener. Purnama ke Dasa ke Das. Tapi ada satu ketika tahun sebelumnya itu masih banyak sampah dan tahun itu dilaksanakan pelarangan tas plastik 1 kali pakai, dan tahun berikutnya ternyata sampahnya berkurang dramatis menjadi 90% berkurang, dan tamu-tamu mengapresiasi itu. Tapi 1,5 tahun setelah itu atau 1 tahun setelah itu tiba-tiba banyak lagi. Nah ini kita ngerti. Entahlah apa yang terjadi, tapi saya yakin ada sukses di sana karena kita pun melihat memang betul ada pengurangan setelah entah itu sampah kirimannya, tapi ya entahlah itu datang dari mana. Tapi kalau saya lihat sih ini kok sampahnya memang setiap tahunnya seperti itu, tapi kalau perlu diperhatikan kalau sebelumnya itu cuman kayu. Dan peraturan dari pemerintah itu berdampak bagus sekali juga. Tapi sekarang balik lagi begitu, entahlah apakah karena pandeminya atau apa, tapi I don't know. Itu bukan, kami tidak pernah melakukan riset tentang itu, tetapi intinya adalah Jangan pernah bosan membersihkan pantai. Jadi Dan ini juga start sebenarnya dari diri sendiri. Betul. Maksudnya sistem pengolahan sampah itu harus dimulai di rumah sendiri. ya, Kan pernah dengan ngomong kesadaran tentunya. pisahin dulu di rumah. Itu Anda yang punya konsep nih. Ya, Saya ingat nanti tuh. pisahin di rumah. Ya udah nanti tinggal
yang bakal ngambil kan lebih gampang gitu loh. Oh ini Iya, udah. benar. Ini ada bank sampah. Betul. Ya bang sampah ya. Makanya buanglah sampah pada tempatnya. Ini kita sampah. Sampah untuk kamu tapi bisa menjadi benang perdagangan untuk orang lain. Tapi mohon maaf Pak Ketua. Asik. Asik. Ada suatu kebanggaan juga sih dari kita dari anak-anak HV. Ini Pak Ketua saya, Pak Ketua HV sudah ditunjuk sebagai Ketua PSOI Bali. Apa tuh PSOI? Apa PSOI? Jadi begini, ada PSOI itulah Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Itulah Woi, kamu ketuanya nih? saya ketua umumnya di Bali. Dan itu kami sudah terbentuk sudah 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi kita waktu itu sebenarnya PB kami sudah terbentuk duluan. Dan PB memohon kepada provinsi untuk membentuk diri. Jadi saya mengumpulkan teman-teman di Bali semua. Waktu itu kebetulan di kantor rapat Kelurahan Kute, saya mohon kepada Pak Lurah tolong bantu saya untuk saya pinjam tempat. Oh silakan Rah, untuk apa katanya. Saya ingin membuat rapat untuk mengumpulkan semua teman-teman surfing di Bali. Saya ingin kita membuat organisasi biar kita satu Pak. Untuk apa? Untuk kita bisa mengakui keberadaan PB kami di pusat. Karena itu yang mereka butuhkan dan mereka membutuhkan kurang lebih 14 atau berapa provinsi untuk bisa diakui oleh KONI. Jadi akhirnya kami terkumpul dan diakui dan kami kirim pengakuan kami berangkat ke KONI sini dulu bahwa kami sudah membentuk diri dan surat rekomendasi datang belum SK dulu. Rekomendasi kami kirim ke sana di PB menyerahkan ke KONI pusat dan akhirnya Februari kemarin sudah diakui secara penuh. Nah sekarang kita tinggal tunggu SK dari pusat ke sini. Wah, pasti datang. Tapi sudah berjalan dengan lancar dan Ya, Asto karena lancar. dan oleh karena itu makanya kamu adanya bentuk liga ini liga. gitu. Ya, kita tahu juga bahwa kita tadi di posisi balance, kita berada di generasi kita sekarang, kita berada di posisi yang di tengah-tengah, Ya. which is kita sebagai penyeimbang ya, betul nggak? Jadi juga kita regenerasi pun itu penting banget kan buat kita. Jadi kita juga mau membentuk mental anak-anak muda juga. Dari kita siapa lagi? Maksudnya siapa lagi yang mau care ya kan? Maksudnya kita harus bekerja bersama-sama, kita harus satu gitu loh, satu tujuan gitu kan? Ya. Dan generasi kita lah yang saya yakini generasi balancing tadi. Betul. Setuju nggak men? Kalian punya maksudnya Halfway sendiri in the future tuh gimana sih? Ada pandangan nggak? Next after this you wanna make apa sih? The big plan, wildest dream from you guys gitu loh. Sepertinya kalau the wildest dream yang kita halfway kita nggak muluk-muluk sih untuk tetap membuat surfing itu bersemi. Mungkin saya menambahkan sedikit. Halfway kan tujuannya itu untuk satu mencetak bibit-bibit muda ya untuk berlaga di event Regenerasi. nasional ya, regenerasi. Itu kan itu yang kuncinya, penting. guys. Itu yang penting ya. Regenerasi. Regenerasi. Udah ada regenerasi. Ya, harus Karena begitu. sekarang Indonesia sudah dipandang negara lain ya untuk Betul, surfingnya. untuk surfing. Ya, Ya. betul sekali. Ya apalagi kan kemarin Pantai pas kita Asian luar Beach biasa. Game, Asian member Beach kita Game dari Garut dari Widiata sama Garut Madira Widiata. Carodim mau mendapatkan emas untuk perak. Indonesia. Woi. Ini gimana nih Jar? Ini mabok-mabok berprestasi nih Jar. Asli karena kita dibilang mabuk dan kita jengah. Bulan mabuk mana jengah. Leng, deh Udah, gagah udah, loh. udah. Maru nawang. Internasional mainnya J. Ya, harus balance. Harus belas, Ya, harus belas. ada hitam, ada putih, ada hitam, ada putih gitu. Ruo Bineder. Bro Benedor. Nah, Manasi perlu saya ketika lu di jalan berdua Manasi lebih tampak lebih ganteng gitu. Yeah. So he needs me. Yes. It's your week. Asa. Ya begitulah kami jadinya komunitas So kami funny. adalah komunitas yang super fleksibel. Super fleksibel kenapa? Ini ada sedikit kiasan. Kita akan bicara sedikit banyak kiasan kita karena kita alen raga lemat singkel tani dan ngelung. Kekeh belum? Keh lo nggak?
So be flexible. Beli fleksibel, right? Atulah sampat. Besi ang sing idang. Ya kumpul ya konyang, mari kedas tuh. Nya asal. Cheers dulu dong. Ketika ada satu pembahasan yang bagus, cheers. Tolong jangan ditiru. Harus ada pendamping di rumah. Oke, kita masuk ke Kalau ada pendamping bahaya. Nanti ngeluyar ini. Tadi Yes. Nih, aku mau tuh nih kan sebelum kita shoot tak tanyain nih ke mana di audiens di Instagram nih, di Soil nih, mau nanya apa nih ke mereka nih, coba ya lihat ya. Ada pertanyaan live nih. Bisa jawabannya. Kalau mau surfing gratis bisa. Cewek. Nih dari Vampire Social. Weh. Kalau ukup bule pakai kondom apa enggak? Pakai biar aman. Mungkin hanya saya yang bisa jawab ya karena Karena itu bagian dari Oman Brebek. Mama ini pas ini pas saya ya. Pido. Boleh apa dah Jar? Boleh wani. Baknya boleh. Nyati sih bule enak. Kalau mana sih sekalian cowok-cowok nih. Soalnya banyak kan kemarin ada boleh Rusia, boleh Jepang, boleh Australia, Eropa, Nah Rusia apa? Afrika. Banyak sih. Ya yang pasti tetap pakai lah. Oke. Safety first ya. Oke, next question nih dari Windu Kusuma. Windu Kusuma 07. Bagaimana peluang tim surfing Indonesia di Olimpiade Tokyo? Silakan. Windu Kusuma tolong 07. kalau bisa nanti malam tonton jam 10.30 live di Isa Surf Original. Sini. Wah, di sini. Kamu bisa saksikan lagi atlet Indonesia Ketut Agus, our member, Abdul Kota Beredar, nanti malam akan ya? berlaga di Live. round 6 hit ketiga. Oh, hit 3. Kalau salah jam 10.30 Beda berapa jam nih? di isa.surf.original lah. Ya nanti kita akan kasih sertakan linknya. Nanti follow aja di Instagram kita. Ya, follow di Halfway Kuta Boat Rider. Nih, ada nih next question lagi nih ya dari Today Sanjaya. Apa rencana kedepannya yang bak bisa bikin orang kagum dengan komunitasnya Bli? Apa rencana kedepannya yang bisa bikin orang kagum dengan komunitasnya Bli? Apa tuh? Itu dari Today Sanjaya tuh. Thank you Oke, ya. thank you untuk Bro Today. Untuk rencana ke depan dari Fakultas Brother ya udah pasti kita tetap menjadi diri kita sendiri. Ya, udah pasti kita tetap menjadi diri kita sendiri, menghasilkan karya-karya terbaik untuk menyemangati pada generasi yang muda dan tetap untuk mengadakan event, melakukan kegiatan sosial. Mungkin nggak muluk-muluk sih selama pandemi ini kita tetap untuk eksis. Biar untuk kedepannya tuh tetap dikenang. Oman Krebek untuk Bali 1. Buang Bandung 1, Bali 1. Oke. Satu pertanyaan lagi ya dari Gung Swambe. Ya. Penapijo. Bagaimana peran Gojito bagi hidup kalian? Oke, peran Gojito dalam hidup kalian. Nanti owner mau. Bagaimana? Karena owner tidak boleh menjawab. Kenapa tidak boleh jawab? Ampun aja, dia nggak dikasih jawab, Niki yang jawab ya. Sponsor tidak boleh Balik jawab. lagi, tadi sebelum shoot ya kita sudah bicarakan ini. Peran Gojito. Peran Gojito. Yang kosong jangan usah nih. Oh sudah habis dua nih. Oh ya udah.
Oh, gitu. Wah, baru tahu banget. Jadi begini, ini bukan sebuah statement dari seorang peminum, tapi ini adalah sebuah statement kenapa apa perannya Gojito. Gojito itu nama brand, tapi apa isi dari Gojito itu kan itu yang penting. Ya, betul. Gojito itu isinya arak. Arak itu apa? Salah satu peninggalan leluhur kita. Betul. Nah, itu tepuk tangan dulu dong. Jadi arak itu adalah obat, tambe kalau orang bilang. Ya. Ini saya akan sedikit membicarakan apa peran arak berarti atau Gojito itu sendiri. Jadi kocap nih Ki. Ini yang pernah saya dengar. Kocak. Ini sedikit dalam ini. Cara minum arak yang baik menurut para leluhur kita terdahulu Ya, ada betul. seperti ini. Oke. Boleh kalau saya keliru saya mohon maaf, tapi ini yang pernah saya dengar. Leluhur kita zaman dahulu meminum arak ini 3 kali sehari. Pertama bangun, baru bangun, bener begini, baru bangun, melakukan kegiatan, mandi, ngajang dumun, Ngajang sebelum dumun. berangkat kerja atau ke sawah atau kemana, minum 1 seloki baru berangkat kerja. Makan siang budal malih, ngajang dumun, boleh ngajang 1 seloki lagi, tes Sebelum tidur berangkat. ya. Budal mesiram, ngajang sebelum tidur 1 seloki, itu cara minum yang baik. Oh, Itu dulu kan ya. Sekarang 3 botol sehari. Bro, ini saya ingin meningkatkan brand Anda ini. Jadi kalau itu tadi bisnisnya. Jadi saya ingin mengangkat dua Balance, sisi, balance. sisi obatnya, sisi bisnisnya. Jadi bagaimana supaya sisi obat dan bisnis ini menjadi satu kesatuan dan semua orang bisa win-win solution. Nih minum sehat terus, nih ngelah bisnis untung terus. Itu yang harus kita cari. Jadi peran Gojito adalah tetap balancing. Selam ke nemu putih datang abu-abu, setelah abu-abu datang ning minumlah Gojito untuk mendapatkan keningan. Go 20% lu. 20%. Luangnya promo no. Oke, itu dari Ratu ya. Itu kurang lebih ya maksud dalam artian saya tidak menganjurkan untuk minum, tetapi kalau Anda suka silakan dicoba. Tetapi tolong bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan semua. Follow Instagramnya Gojito. Gojito Power. Gojito Power ya. Mungkin untuk saya pribadi, untuk Ji Swambe ya, pertanyaan Ji Swambe karena ini salah satu rekan saya yang bekerja di LPM juga di bagian seksi si pembangunan. Ada lampu mati, jalan bolong, ya bung urus itu. Thank you Ji. Oke, untuk dampak untuk Gojito untuk saya ya udah pasti saya sama istri sering minum juga. Saya minum 2-3 seloki untuk main. Main apa nih? Main bulu tangkis. Main bulu tangkis. Main. Enggak, itu serius main karena lebih meningkatkan lebih meningkat ini Intimate ya suami istri ya. I love you mama, I love you mama. Ya. Cuman jangan minum berlebihan, kalau berlebihan menjagur banyak timbal. Asli minumlah sewajarnya aja, sebijaksananya mungkin karena dari minum ternyata bisa membuat konsep ya menurut saya. Untuk membuat minum nggak konsep. Itu aja tapi rasanya enak. Silakan di follow di Instagram Gojito Power. Harganya 30.000. Itu. Mungkin untuk dari Winjaya? Gojito Power aja. Lemon ini dia ngomong tapi di belakang layar bergerak ya. Tapi ya. Beli umum dia beli. Pokoknya yang penting gagah, sesuai konsep logo halfway. Pokoknya ada yang penting gagah. Asal masalah ngomong mereka sinyal mereka di belakang layar kan gitu ya. Ini belakang layar. Oke, ya. Nice banget nih hari ini di belakang. It's nice. Teman-teman kita kalian. They sure do know how to do a party, you know. These guys, you know. These guys know how to party. How to party, you know. Absolutely. Dan ini kita udah berapa lama nih kita ngobrol nih tadi? Ada sejaman? Hah? 40 menit. 40 menit, oke. Nggak terasa men. Nggak terasa. Ngeflow, ngeflow. Surely kita akan buat next kita akan buat Kolaborasi something ya, kolaborasi sama halfway. Something big ya, something big. Something good lah. Terus Kuta Beats KBF sendiri Kapan rencana? kapan rencana? Untuk tahun ini sih mungkin
pending oh. Pending ya. Masih belum tahu juga karena kan agak sedikit masalah perizinan, masalah prokes lah, bla 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 gitu. Keramaian lah. Mungkin kita akan melihat situasi kondusif terlebih dahulu ketimbang kita udah bom ternyata cancel kan nggak enak juga kan. Gitu lah soalnya ya you know kan our country lagi gencar-gencarnya untuk apalagi di Kuta lagi mau jadi zona hijau, jadi para kepolisian semua agak sedikit lebih diperketat, baik dari jam malam. Tapi Ya, next pokoknya pasti mohon doanya. Next pasti kalian akan buat yang luar biasa besar banget ya nggak? Semua jelas. Kita buat yang gila. Semua jelas. Dari yang kemarin 6 tahun kemarin yang paling benyah dong nih. Karena aku guys sama mereka tim panitianya, Ya, terakhir kan kita ketemu tuh Kita yang ketemu, terakhir. ya. Kayaknya hampir setiap tahun sih. Apa kejadian paling keleng model? Oh udah pasti kayak kemarin kan yang paling riskan tuh ada isu bom dulu. Karena kita buat 11, 12, 13 ya. Damn. Kita buat 11, 12, 13 Oktober kan itu bertepatan dengan adanya bom Bali. Ya benar 12 Oktober ya. Udah ya aku bocorin sekarang ya. Soalnya udah ditemuin ada paketan gini di venue ya kita. Venue surfing di Afri itu ada paketan. Udah ditelepon dari Polda Bawinta begini. Cuman aku nggak bilang sama arek-arek karena biar nggak panik kan karena itu acara kita lagi open udah mau open. And then itu aja sih agak sedikit tegang. Abis itu ada kita mau buat kembang api kan. Ya. Kita juga nggak mau nyebarkan di media sosial takutnya disalahgunain dan pas meledak kembang api meledak di betul kan makanya kita sneaky 30 menit sebelum acara penutupan baru kita bilang ada kembang firework show and then langsung ada sukses dan lancar. Makanya kapok tuh ngayak acara di 11, 12, 13 Oktober lebih baik di awal bulan Oktober lah. Dan aku paling yang menyaksikan juga waktu acaranya mereka KBF ada penyu dong datang. Nah, itu the best moment. Itu the best moment dong man. Restu. Sampai doa. Dan itu kebetulan juga ikon dari KBF kan penyu kita dari Pandai Kuta. Ya ceritanya itu ya karena saya SMS dia sih. Tapi SMS mah enggak. tapi ada Ding. Oke, annoying sih. tapi ada yang kurang saat itu ya. Logo udah bagus, penyu kura-kura. Makanannya sebenarnya. Lawar penyu. Dilarang. Kenapa kita mungkin kita cerita kenapa kita buat di bulan Oktober. Joking. Kenapa kita buat di bulan Oktober karena kan di awal bulan itu ada event gede juga yang sama Pica. Asik. Kita nih grup nih di awal Pica di Dan pasar and Kuta. dan pasar Kuta. Selalu seperti itu. Kebetulan ulang tahun saya juga sih bulan Oktober. Makanya terus benyah. Warna cil kelihatan cil. Ada. Oman Grebek sungguh inspiratif sekali ya dengan acaranya dan timnya dia ya kan semuanya Mohon doa restunya menjadi bendesera Duda. dan maju Untuk Kuta yang lebih maju. Kalau saya paling mendukung dia menjadi Indonesia nanti. Jujur ya saya ngomong sekarang kebetulan semoga diviralkan ini. Karena dia ada menurut yang dia cocok menjadi calon Indonesia nanti. Kenapa? Karena kita seperti yang Anda bicarakan, kita lah sekarang pas di lini terakhir sebelum pas di bawah yang sedang menjabat. Kita di lini di sana dan di lini itu kita mempersiapkan diri untuk kalau kita bicara tentang surfing pasti ada kaitannya dengan Kuta. Kalau dibicarakan tentang Kuta, kita sebagai generasi penerus, apa yang Anda ingin lakukan tentang Kuta? Kuta will be cool again. Make Kuta cool again. Karena Kuta was cool before. Jadi begini. Ini menurut apa yang saya ketahui gitu. Dan pasti banyak salah, tapi izinkan saya untuk sedikit membicarakan ini. Kuta pernah maju dulu. Jadi ada daerah lain pasti sudah melihat apa trial dan errornya di mana, so they can fix that. Dan sekarang kita di bawah. We are on the bottom now. Yes. But there's no way we can go after that, but go up. Yep. Itu yang saya percaya. Dan sekarang dari dulu pidan macet di Kuta, kalau macet gini Kuta gini udah. Dan ibu bangke ini so enjoy it.
Iya, enjoy, we enjoy. Saya dulu Saya pulang ke pernah rumah enjoy di depan sekali. sentro itu Masal Bos Anjo sore-sore itu macetnya luar biasa. Tanting ngeng ngajak taksi mau kencal. Dan saya pernah menyaksikan suatu momen di depan Jalan Legian, ada cowok naik fiksi nendangin spion taksi. Kabak, marah tuh lah, mana sih? Kleng nakal, jangan lo mana. Nah, sebenarnya itu terjadi karena ada suatu apa ya? Karena kita yang sering di jalan, jadinya gimana ya? Ya kami hanya ingin mengutarakan kecintaan kami pada tanah Kuta. Walaupun itu salah, walaupun itu tidak baik dan keliru, tapi ya kami mohon maaf atas itu. Tetapi marilah kita jaga Kuta ini sama-sama. Saya berbicara ini bukan sama orang Bali aja. Ya. Saya bicara ini sama semua orang. Dari hal yang negatif yang kita buat, mungkin kita pas waktu-waktu ABG itu kan marah membulu jaum lah tuh istilah. Kan intinya semua manusia itu punya salah. Ya, itu dah. Dari hal itu tersebut itulah kita jengah untuk membuat hal yang positif. Inilah hal yang disebut apa kita berada Cibola. Itu guys. Kagak aja no. Kleng nyoman. Nah, kalau kamu ingin tahu baik, harus tahu ngerasanya jelek malu. Tapi jangan cari ini jelek. Jangan ada alih itu, jangan dicari itu. Tapi kalau kamu sudah dihadapkan dengan suatu masalah, berarti alam sudah mempersiapkan kamu untuk menjadi orang yang lebih baik untuk itu. Tapi jangan cari-cari masalah, itu beda lagi. Jangan cari-cari masalah, betul sekali. Karena datang masalah, otak kita akan berpikir dan overdrive dia untuk cari sebuah solusi. Betul. Solusi datang, one level naik. Cingkring kali gitu di game mah. Dan Cingkring. itu perlu ketenangan menghadapinya, bener nggak? Perlu ning. Saya masih. Tapi ini adalah salah satu bagi orang yang bisa dan tahu cara memanfaatkan. Ya, betul. Pemanfaatannya nih. Betul. How can you use your tools? Dan yang sudah disediakan oleh Alam. Ini kan dari pohon jaka nih. betul. Tools. Oh sorry, ental. Oh, ental nih. Cuy, Sorry. Oh kan, alias yang ada beli kan jadi menang. Langsung Beno. ya. Coba kita bahas sedikit tentang Gojito ini bahannya ya. Kita bahas sedikit tentang Gojito ini bahannya arah apa? Nah, awal terbentuknya Gojito ini karena pandemik. Ingredientsnya apa sih ingredientsnya? Ada loh. Ya, Ini bahannya arah apa yang dipakai? ara ental. Oh, ara ental. Ya. Pohon. Oke, berarti ada berapa jenis arak sebenarnya? Arak ental. Arak ental, arak jake, arak api, kan banyak arak base, kan banyak masing-masing. Oke. Tergantung kita mau pakai arak apa bahan bakunya kan. Kenapa milih Gogo milih gini? Arak ental. Arak ental Karena pertama kali yang coba tuh habis minum kan biasanya pusing. ya. Setelah minum arak ental coba besoknya bangun badan sehat, segar, surfing bisa kan. Nah, akhirnya saya Tadi itu 3 kali itu baru akhirnya saya racik dengan campuran tit. Ya, Itu Tangan cang lagi situ. pertama nah pertama yang kasih coba itu nih orangnya biasa nih tester men Cocok. Nasti ada Garut ya orang-orang Apoy lah Ya. kasih coba terus besoknya bilang wah langsung bisa surfing bangun pagi kita minum kan bagus. Oh, biasa sama Garut itu kan minum nggak mungkin satu kan baru minum penganti punya bemani. Oh, sing headache nak. Headache langsung bangun bisa surfing gas.
sedikit yang gas langsung ya. Pakai bahan-bahan herbal kok, bahan-bahan herbal. Mungkin saya lagi ngecap lemon ada nih. Ada Ya aslinya kan mojito ya, mojito karena yang buat Gojito. Dengan logo hitam putih kan lambang orang Bali kan sakral. Oleng gitu loh. Nah, hitam putih. Ya hitam putih ya. Win Jaya. Selalu di balik layar. Untuk ada. Oh, hitam. Lah 3 4 nih. Ichi ni sang yonggo. Oh, ya betul. Ichi ni sang yonggo bahasa Jepang go. 5 go gitu. Kenapa dari namanya gogo? Sebenarnya waktu kecil dia senang minuman namanya minuman gogo. Rasa apa? Gugus ya, gugus Rasa anggur. jeruk anggur strawberry ya. Gogo tuh ingat-ingat waktu kecil. Jadi ya. pasti ada tuh. Ah, sing ada tuh. Yang ada. Ya, nih kita masuk ke penghujung nih, right? Ya, benar. Thank you yang pertama-tama kali saya berterima kasih kasih pada banyak. teman-teman halfway, right. Saudara Wali. Terima kasih sudah mengundang kami. Iya, tentu saja. Dan juga pertanyaan ini karena berkaitan dengan soundtrack, jelas kan kalian hidup adalah sebuah film pasti punya soundtrack, ya kan? Ya, kamu apa sih salah satu aja soundtrack biar karena Dari Win musik Jaya luar dulu biasa. yang paling nggak ngomong produsernya paling kalem sekali nih. Ya satu dua boleh. Yang satu ada lagu ceritanya lah mungkin ya, di ada belakang itu. ceritanya Ah. gitu. Oke, win. Kalau saya suka Blink. Weh, Blink Blink 182. Ya. Zaman SMA SMP ya? SMP demen ngeband. Blink lagu SMP. Nucan Win. First date. Apakah Ada lagu ada kenangan spesial di dengan lagu balik itu? itu. Kenangan sama Manasti pertama buat band. Oh, kalian ngeband juga dulu ya. Udah lama band juga dulu. Band Band wake up. Wake up. Wajan wake up. Wake Wake up up ada. 182. Gogo apa? Go apa Ini sing tadi dengar lagu Gogo. Sing ten demen ninggal lagu. Serius nih. Pasti ada besek Iya. lagu nih teman go modelnya. Nih ingat misalnya pas party mungkin atau apa lagu tuh apa. Tuh pada di soundtrack tuh. Aduh. Konyasan lagu demen lah. Lagu party deh. Nah, paling saya dengahin Testo. Oh, ternyata Gogo anaknya clapping Pasti banget. buat traffic. Surfer. Sarper. Salah pergaulan. Salah pergaulan. Untuk soundtrack. Oh boy. Waktu itu double six, waktu party Desto. Mungkin untuk saya untuk soundtracknya hampir sama Win, Blink sama satu lagi Nela Karisma sama Didi Kempot. Cintaku tak terbatas waktu. Man. Lepas saya karaoke. Man, tak terbatas waktu. Time will tell. Aduh tuh. Liu. Sebelum saya berbicara tentang soundtrack terakhir saya. Nggak. Ini judul ada satu soundtrack dari Sublime sebenarnya. Oh, Sublime. Okay. I like Sublime. Right. Sublime. Punk reggae. Early in the morning, rising to the street. Yeah. Light me up a cigarette and I strap shoes on my feet. Trying to find a reason. Reason things went wrong. I got to find a reason why my mind is all gone. I got a Dalmatian, I can still get high, and I can play the guitar like a motherfucking riot. That's my soundtrack also, man.
Karena ketika saya mendengar itu sebelum saya surfing, saya selalu makan Be semangat. happy. Ya. Karena itu menurut saya itu adalah satu, nggak tahu, it's the energy of the music. Yes. Early in the morning, itu sudah rising to the street. Street itu adalah rising to the street. Ya. Makanya kenapa makan ribut tuh? Music is the answer. Toledo. Musik is the answer. Answer. Swor. Answer. Nah, selain itu juga Ratu sendiri Ajinya adalah yang the famous Mr. Bali, right? Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. I got a little song I wrote. I got to sing it note per note. Don't worry. Don't worry. Be happy. Everybody singing. Something like that. Itu don't worry, be happy. Bikin vokal. Jadi Aku pengen dengar ceritanya kenapa, karena memang dari dulu aku kecil waktu manggung sama Dista itu udah aku lihat Mr. Bali and then go to the stage and then singing that song, it's really got that energy, you know. Itu jujur luar ya, biasa sekali. jujur sumpah aku kira itu lagunya Ajiku yang ciptain. Oh gitu? No, seriously. Ya. Saya pikir waktu itu, wih, Hebat aja. tapi begini ceritanya, saya jujur siapa nama penyanyinya itu, karena saya pikir sudah di otak saya, oh that's my dad song. Ya. Jadi begini, waktu itu Majid saya sempat ke Australia waktu tahun 70-an. Ya. Nah, dan waktu itu album itu baru keluar dan lagu itu ada. Ya. Pulanglah dia ke Bali. Dia yang menyanyikan pertama kali di Bali. Dia yang menyanyikan. Dan itu menjadi trademarknya Mr. Bali. Don't worry, be happy. Yeah. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Give applause. Hey. Jadi itu sudah menjadi trademarknya Mr. Bali. Mr. Bali, right. So what can I say? Saya bangga menjadi orang Bali. Betul. Dan saya beruntung sekali bisa hidup di Kuta. Asli saya Belah Batu. Aslinya Belah Batu. Desa saya di Belah Batu. Hari-hari saya mutam Belah Batu. Tapi saya hidup di Kuta dan saya cinta Kuta dan saya direstui dan saya merasa sangat beruntung bisa hidup di Kuta dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Kita semua orang-orang yang kita again. Bangsat ulah lu. Kleng zoom. Terharu no. Sorry guys, ini kamu terlalu dekat karena ada bapak-bapak kita. Ini bapak udah pamano. Pamannya dia juga salah satu server, wah, Ya, legend. Ya. Benar. Semuanya kita Ini the next generation kita ya, generasi pokoknya. kedua Ya, setelah bapak generasi. kita. Jadi Betul. and you too. Ya, same. Sama. Our fathers, Ya, they are our so close. And kita Ya, generasi ya. kedua dan bagaimana sebenarnya anak-anak kita nanti supaya bisa seperti ini Sama, atau pasti lebih baik lagi. akan So seperti itu. itulah that's the aim, itulah tujuannya. Tuh, itu aim-nya. Wah, kita menuju aim yang sama. Luar biasa sekali hari Big ini. applause untuk Ya. Halfway Kuta Boat Boat Riders, Riders, ya. boys. Thank you very much for your time. Ya, sekarang juga dengan di hari yang blessed ini kita terima kasih Halfway dan mampir ceritain semua inspiratif story-nya dan apa aim mereka ke depan. Yap. Dan kita juga thank you to the universe, ya kan? To the universe bahwa kita ingin kasih message ke kalian semua yang nonton bahwa there's still good things, ya kan, di dunia, dan kita mencoba untuk bekerja sama, berkolaborasi
dan sharing ke kalian. This is positive things lah ya. Alright. Alright. Thank you Positif very much. dan berprestasi. Thank you. So thank you Biarpun kita guys. terlihat mungkin minum-minum ya kan, bukan berarti kita tidak produktif ya kan. Ya. Mungkin di depan don't just a book by its cover, right? Ya. Kita minum-minum bukan berarti kita nggak Ya. mabuk. Ya. Padahal mabuk sih sebenarnya ya. Biasa aja, memang itu tujuannya. Thank you very it's much for alright, today. guys. Thank you for having us here at Soundtrack of Your Life. See you. Jangan lupa di klik like dan subscribe kita, ya kan? dan Subscribe ditonton juga. juga nih pada The Next Kuta Legend nih. Yes. Jangan dilewatkan ini untuk episode ini. Yap. Jadi terima kasih, thank you guys. Kita all crew, thank you Nervous. Ya. See you next time on Soundtrack of Your Life.